رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, Samson dikenal dengan sebutan Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam. Kisahnya terangkum dalam kitab Muqasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Sam'un dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa. Disebutkan pula, dirinya mampu melembutkan besi. Sam'un merupakan nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel dan diutus di tanah Rum. Yang namanya utusan Tuhan, situasi yang dihadapi selalu pelik. Melawan kaum bengis dan telah menyimpang dari syariatnya. Apakah benar, Samson itu nabi? Bukankah perubahan nama dari Sam'un al-Ghazi? Kemudian Sam'un al-Ghazi lebih dikenal dengan nama Samson. Ialah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Jumlah nabi yang pernah Allah utus kepada umat manusia sangat banyak. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berapa jumlah persis para nabi?" Beliau menjawab, "Jumlah para nabi 124.000 orang, 315 di antara mereka adalah rasul." Hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Misikah. Jumlah mereka sangat banyak karena umat manusia yang butuh nabi sangat banyak pula. Manusia butuh bimbingan wahyu dari Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada satupun umat melainkan di lingkungan mereka telah ada sang pemberi peringatan." Quran, Surah Fatir, ayat 24. Dan dari sekian banyak nabi itu, tidak semua kita ketahui namanya maupun sejarahnya. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan tidak perlu ada upaya untuk berusaha menggalinya. Karena syariat tidak pernah membebani kita dengan mencari tahu masalah gaib yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun hadis. Kecuali jika itu dibahas dalam rangka meluruskan mitos yang berkembang di masyarakat. Pernah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Lalu apa yang telah kamu persiapkan?" Hadis riwayat Bukhari 7153 dan Muslim 6878. Kita bisa perhatikan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kiamat. Jawaban beliau sama sekali tidak mengarah ke sana. Namun yang beliau sampaikan adalah bagian yang dibutuhkan manusia, yaitu apa yang mereka persiapkan untuk menghadapi kiamat itu sendiri. Ada banyak hal yang tidak mungkin kita tahu kecuali melalui wahyu. Seperti kejadian masa silam atau sejarah yang sudah tidak ada penjelasannya. Jika itu pernah disinggung dalam Al-Quran, sikap yang tepat adalah mengimaninya secara global, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam dalil. Selebihnya, kita tidak berusaha menggalinya. Imam At-Tahawi mengatakan, ilmu itu ada dua. Ilmu tentang makhluk yang ada sumbernya, dan ilmu tentang makhluk yang tidak ada sumbernya. Mengingkari ilmu yang ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis adalah kekufuran. Dan mengaku memiliki ilmu yang tidak ada sumbernya juga kekufuran. Dan iman tidak akan kuat sampai menerima ilmu yang ada sumbernya dan tidak melakukan pencarian untuk ilmu yang tidak ada sumbernya. Matan Aqidah Tahawiyah, halaman 22. Adakah Nabi Sam'un? Terkadang Allah ceritakan dalam Al-Quran beberapa nabi tanpa menyebut nama sama sekali. Di antaranya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa wafat? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka itu menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 246. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dari Wahab bin Munabih. Setelah lama Bani Israel ditinggal wafat Nabi Musa alaihissalam, mereka melakukan berbagai macam pelanggaran syariat.
hingga Allah menghukum mereka dengan munculnya kerajaan zolim yang menjajah mereka. Banyak yang dijarah, dibunuh, hingga Taurat dirampas mereka. Sehingga ada seorang wanita hamil yang berharap akan melahirkan anak laki-laki, calon nabi. Allah kabulkan harapan mereka. Terlahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Syamun. Dalam riwayat lain, Samuel. Yang arti dari nama ini adalah Allah mendengar. Setelah dewasa, nabi ini diminta oleh masyarakat Bani Israel agar menunjuk seseorang sebagai pemimpin mereka, sehingga bisa dilakukan perang melawan penjajah. Lalu sang nabi menunjuk orang yang soleh, namanya Tolut. Hingga terjadilah perang melawan Jalut dan Daud berhasil membunuh Jalut. Tafsir Ibnu Katsir 1:665. Tentang siapakah nama nabi itu, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan Syamun, dan ada yang mengatakan Syamuel. Tafsir Ibnu Katsir 1:665. Dalam Qosyas Al-Anbiya, ketika menjelaskan peristiwa ini, dinyatakan, mayoritas ahli tafsir mengatakan, nabi dari Bani Israel yang disebut dalam kisah itu adalah Samuel. Ada yang mengatakan Syamun. Ada yang mengatakan dua nama itu sama orangnya. Dan ada yang mengatakan itu Nabi Yusya, dan ini pendapat yang jauh. Qosyas Al-Anbiya, halaman 447. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Yasin, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Quran, Surah Yasin, ayat 13 dan 14. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan siapa nama tiga nabi yang diutus itu. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Jurair, dari Wahab bin Sulaiman, dari Syuaib al-Jubai, beliau mengatakan, nama dua rasul yang pertama adalah Syamun dan Yuhana. Sementara rasul yang ketiga, namanya Paulus. Dan negeri yang didatangi, namanya Antakiyah. Tafsir Ibnu Katsir, 6:569. Meskipun Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat lain dengan nama yang berbeda. Kita mengimani keberadaan nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Namun, apakah namanya Syamun? Tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis tentang itu. Yang ada hanya riwayat dari para ulama. Jika keberadaan Nabi Syamun itu benar, dengan persoalan nama jadi Samson lebih ringan diucapkan. Karena substansinya bukan persoalan nama, namun keberadaan orangnya. Orang Barat menyebut Musa dengan Moses, Isa dengan Yesus, Daud dengan David, Sulaiman dengan Solomon. Orangnya sama, tapi pengucapannya berbeda. Yang menjadi masalah, Samson ini dianggap sangat kuat dan sumber kekuatannya ada di rambutnya. Berdasarkan beberapa keterangan, dari ayat tadi, tidak ada informasi itu. Dan yang janggal adalah, sumber kekuatannya ada di rambut. Artinya, jika rambutnya dicukur, maka kekuatannya akan hilang. Ini jelas mitos. Bagaimana mungkin, mukjizat seorang nabi bisa hilang, hanya karena dicukur rambutnya? Apa ini mungkin karena pengaruh film, lalu dicampur dengan sejarah? Mirip Samson Betawi, yang kekuatannya ada pada bulu ketiaknya. Sekali lagi, dalam masalah akidah, menerima apa adanya, itulah yang terbaik. Bagian yang tidak ada keterangannya, di luar tanggung jawab manusia untuk mengetahuinya. Sehingga kita tidak perlu mencari tahu tentangnya. Setidaknya, dengan ini kita berada di posisi aman, tidak menjadikan kita kufur karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, dan terima kasih sudah menonton. Mari berbagi kebaikan, dengan share video ini ke siapa saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.